Selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Puji nama Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dalam ibadah kita pada pagi ini. Kita akan naikkan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Oh Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kasihi, kami datang membawa pengakuan kami. Kami datang mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami pagi ini datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab menjawab dari Efesus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia, kita memuji Dia, kita mengagungkan Dia. Tuhan Allah kita yang maha dahsyat, maha mulia, maha besar. Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Kaulah Tuhanku. Tuhanku, Kau
yang maha mulia, maha besar, maha dahsyat, maha kuasa. Tapi Engkau adalah Allah yang sangat penuh kasih setia dan penuh rahmat kepada kami. Kami yang sebenarnya tidak layak, tapi karena kasih-Mu kepada kami, Engkau mengasihi kami dan menerima kami serta menebus kami. Bahkan kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan.
Meskipun di dalam hidup ini kami seringkali menghadapi kesulitan dan tantangan, karena memang kami masih ada di dalam dunia ini. Kami masih terdiri dari darah dan daging. Kesulitan itu tetap ada, tetapi pertolongan-Mu itu juga tetap ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun jalan-jalan di depan kami sepertinya buntu dan kelam, tetapi tangan-Mu tetap menopang hidup kami. Engkau menuntun kami, Engkau menjaga kami, Engkau sabar terhadap kami, sampai kami ini bisa mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih setia dan rahmat. Pagi ini kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan jamahan-Mu, kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua yang hadir di ruangan ini diberkati Tuhan. Kami dijamah Tuhan, kami memperoleh kekuatan yang baru, kami disegarkan iman rohani kami, sehingga kami kuat di dalam menghadapi hidup ini. Bahkan kami yang mengikuti ibadah secara streaming karena keadaan tidak bisa berangkat beribadah, kiranya Tuhan juga menjamah dan melawat kami. Kami semua mau diberkati Tuhan pagi ini. Kami mempersilahkan Kau ya Roh Kudus bekerja di dalam diri kami semua, sehingga pagi ini kami semua dilawat Tuhan, kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Mari kita bersukacita, bersyukur kepada Tuhan, karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kita harus bersukacita kepada Tuhan. Silakan tersenyum satu dengan yang lain ya. Mari kita bersuka karena Tuhan. Ya, kalau kita pikirkan hidup kita, mungkin kita banyak keluhan ya. Aduh kemarin habis kebanjiran, aduh badannya masih meriang, aduh itu masih bertumpuk-tumpuk barangnya belum dibersihkan. Yang kebanjiran ya. Kalau yang rumahnya di daerah atas ya aman begitu ya. Tetapi mari kita bersuka karena Tuhan. Karena Tuhan menyediakan sukacita yang berkelimpahan kepada kita. Tinggal kita itu mau ambil atau tidak. Kalau kita lebih memilih mengeluh, ya hidup kita menjadi susah. Tapi kalau kita memilih untuk bersukacita, ya kita tenang saja, tetap berbahagia, dan tubuh kita semakin sehat. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini
sebagai orang yang menang. Meskipun tantangan yang ada di hadapan kita, kita harus tetap berdiri teguh dengan semangat terus ya. Tidak ada toh prajurit itu yang lemah begitu. Semuanya kan bersemangat dengan harapan. Kita pun juga seperti itu. Apalagi kita tidak hanya punya Allah yang kuat dan maha kuasa, tetapi Allah kita itu bukan Allah yang jauh dari kita. Allah itu dekat dengan kita, seperti Bapa kita yang kita bisa panggil Bapa, yang kita bisa curhat dengan Bapa kita, yang kita bisa ngomong dengan Bapa kita. Bapa itu tahu keadaan anak-anaknya. Karena itu jangan pernah merasa kecil hati, karena kita punya Bapa, Abba Bapa. Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan
Bapa di surga, pagi ini kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau buat anugerah-Mu yang besar di hidup kami. Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, beribadah pada pagi ini Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara-Mu, kami rindu Engkau berbicara kepada setiap kami. Karena itu pagi ini kami menyiapkan segenap keberadaan diri kami, hati, pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau, Tuhan yang akan berbicara kepada setiap kami, memberikan pesan-pesan Tuhan, memberikan pengajaran-Mu, memberikan nasihat-Mu, memberikan hal-hal yang baru yang akan membuat iman kami boleh menikmati akan progres kehidupan, naik dari kehidupan rohani yang lebih tinggi Tuhan. Mari Kau memberkati persekutuan kami, ibadah kami, pengurapan baru atas hamba-Mu, pengurapan hamba-Mu atas persiapan yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan, biar Engkau bekerja dengan kuasa Tuhan, bahkan seluruh umat Tuhan, jemaat yang Engkau kasih, yang ada di ruangan ini mengikuti ibadah, demikian juga mereka yang ada dalam ibadah secara streaming. Engkau juga memberikan pengurapan yang sama, sehingga tidak ada satu benih kekal yang akan tercuri oleh kuasa kegelapan. Karena Tuhan, kuasa-Mu bekerja, menolong, memampukan kami. Terima kasih Bapa. Bekerjalah dengan kuasa Tuhan, menolong kami, memberkati kami semua. Dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Iya. Puji nama Tuhan, senang sekali bisa beribadah kembali pada pagi ini. Sekalipun pada sepanjang minggu yang lalu, ya minggu ini maksud saya ya, kita mendapatkan hal yang di luar dugaan kita. Karena akses di mana kita tinggal sulit untuk ditembus oleh mobil, oleh motor, kecuali berjalan kaki. Kalau berjalan kaki pun harus menempuh, kalau di rumah Pak Danan itu di atas lutut, di rumahnya Pak Norto itu sepinggang, ya di rumah saya sedengkul, ya. Tapi kita menikmati oleh Tuhan, menikmati anugerah Tuhan. Saya berpikir seperti ini sebetulnya Pak Danan dengan saya itu punya aplikasi yang namanya Windy. Kalau sebetulnya Windy itu bisa dilihat 1 minggu sebelum terjadi dan biasanya lebih akurat dari BMKG, ya. Kapan anginnya kencang, kapan hujan dan sebagainya. Sebetulnya kalau kemarin kita kasih tahu, kita boleh siap-siap begitu semuanya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari sama-sama pada pagi ini menjelang Prapaskah kita belajar bersama-sama ya tentang ini, jalan menuju salib, ya. Jalan menuju salib. Jalan menuju salib yang saya maksudkan di sini bukan jalan salib, karena memang jalan salib atau jalan menuju salib itu berbeda dengan jalan salib. Jalan menuju salib adalah jalan menuju di mana ketika Yesus itu akan disalibkan, dia itu ada di Yerusalem. Dan di seputaran Yerusalem sebelum dia ke Via Dolorosa, dia itu melakukan berbagai hal yang memang patut kita teladani karena ada contoh-contoh yang baik yang akan memberikan kepada kita sebuah persiapan yang baik menuju Jumat Agung dan Paskah. Ya, saya katakan berbeda dengan jalan salib karena memang jalan menuju salib itu adalah jalan atau sebuah jalan yang Yesus lalui ketika dia berada di Yerusalem. Sementara jalan salib adalah jalan yang kita kenal dengan Porla Via Dolorosa, ya. Jalan Via Dolorosa. Jalan Via Dolorosa, Yesus sudah mendapatkan putusan dari Pontius Pilatus disalibkan, ya. Dan pada jalan Porla Via Dolorosa atau Porla Via Dolorosa itu Yesus sudah memanggul salibnya, ya. Dia sudah memanggul salibnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketahuilah bahwa di setiap peristiwa, di setiap kejadian, apa yang dilakukan oleh Yesus, ya, itu tidak terjadi dengan secara kebetulan. Peristiwa, kejadian yang dilakukan oleh Yesus itu tidak pernah terjadi kebetulan. Semua yang dilakukan oleh Yesus itu memiliki makna yang dalam bagi
hidup rohani kita. Seorang bapak gereja yang bernama Agustinus mengatakan seperti ini, Yesus adalah jalan. Dia memberikan kita contoh bagaimana kita hidup. Dia juga kebenaran. Dia memberikan pencerahan bagi hidup kita saat jalan itu gelap. Bahkan dia adalah hidup. Karena memang dari Yesus kita dapat ditunjukkan jalan menuju kehidupan. Karena dia berjanji, barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan mati. Walaupun secara kenyataannya di dunia ini semua orang pasti mati. Walaupun mati, tapi orang yang percaya akan memperoleh hidup, ya, hidup yang kekal, karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan hidup kekal selama-lamanya. Nah, contoh-contoh seperti itulah yang memang kita perlu pahami bersama-sama, jalan menuju salib. Mari kita perhatikan. Nah, saya menemukan ada seputar jalan menuju salib, bukan Por Via Dolorosa ya, tapi jalan menuju salib ada 4 hal. Tapi pagi ini saya akan sampaikan 3 saja, dan yang keempat ini nanti saya akan sampaikan di acara ibadah Jumat Agung. Sedikit saya akan masukkan sebagai poin begitu ya. Bapak Ibu, peristiwa atau kejadian itu ada seperti ini. Kejadian yang pertama sebelum Yesus disalibkan, ketika dia menuju jalan salib, yang saya katakan begitu ya, dia itu melakukan ini, dia mengutuk pohon ara. Yang kedua, dia juga menyucikan bait Allah. Dan yang ketiga, Yesus itu diurapi oleh Maria. Ada yang mengatakan Maria Magdalena, tapi juga ada Maria, saudaranya Marta, dan Lazarus begitu ya. Itu tidak penting, yang penting dia mendapatkan persiapan sebelum dikuburkan ya, dia diurapi. Dan yang keempat, sebelum dia ada di Por Via Dolorosa meminggu salib itu, ada kesempatan Yesus itu diadili di depan banyak orang oleh Pontius Pilatus. Mari kita akan bahas bersama-sama satu persatu Bapak Ibu. Nah, jalan Yesus menuju salib yang pertama, Yesus itu melakukan ini. Dia mengutuk pohon ara. Dari Markus pasal 11 ayat 11 sampai dengan ayat 14 dan ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita perhatikan bersama-sama. Saya akan membaca untuk kita. Sesampainya di Yerusalem, ketika ia masuk ke bait Allah, di sana ia meninjau semuanya. Ketika di mana? Di Yerusalem. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Ada penafsir yang mengatakan bahwa ketika Yesus keluar di Betania, dia menjenguk rumah Lazarus, Marta, dan Maria. Karena Yesus punya hubungan yang sangat dekat dengan mereka. Ayat 12, keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, ia merasa apa Bapak Ibu? Lapar. Ayat yang ke-13, ini menarik. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapati apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ayat 14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Kita lompat di ayat yang ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat
melihat pohon ara tadi sudah apa Bapak Ibu? Kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Guru, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus mengutuk pohon ara. Apakah Yesus ini kurang kerjaan? Apakah Yesus ini iseng? Kok bisa-bisanya pohon berdiri tidak ada salahnya? Tapi dia katakan selama-lamanya engkau tidak akan mengeluarkan buah dan orang tidak akan menikmati buahmu. Tentunya ini menjadi sebuah perenungan bagi kita, karena apa yang dilakukan oleh Yesus itu tidak sekedar kejadian kebetulan. Ingat, dia itu sedang menuju kepada jalan salib. Dan bagi kita umat Tuhan yang sedang mempersiapkan diri masuk Prapaskah, masuk Jumat Agung dan Paskah, paling tidak ini menjadi sebuah perenungan kita bersama-sama. Karena memang semua hal yang terjadi yang dilakukan oleh Yesus tidak pernah terjadi kebetulan saja. Apakah dia iseng? Tidak. Apakah dia kemudian kurang kerjaan? Tidak. Karena memang ada maksudnya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pelajaran rohani yang mari sama-sama kita renungkan baik-baik menuju Prapaskah atau masuk dalam ibadah Jumat Agung yang akan kita lalui bersama-sama. Karena pohon ara itu bicara tentang kehidupan kekristenan sebetulnya. Pohon ara bicara tentang kehidupan kita. Daunnya lebat, dilihat dari mana? Dari kejauhan. Asumsi Yesus karena dia merasa lapar. Ketika dia mendekat dengan daunnya yang lebat, ada buah yang bisa dinikmati. Tapi ketika ternyata sampai di pohon itu, tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Buahnya hanya daun-daunnya saja. Pohon buah yang tidak berbuah, itu berarti ada penyebabnya, ada masalahnya. Di rumah saya ada beberapa pohon mangga. Di lingkungan rumah saya ada beberapa pohon mangga. Di rumah saya sendiri ada satu pohon mangga. Di depan rumah saya ada pohon mangga. Di depan rumahnya Ibu Christine dan Pak Hanjayat, juga lingkungan di mana saya tinggal, ada pohon mangga. Masing-masing pohon itu punya ciri khas masing-masing. Di belakang rumah itu selalu berbuah walaupun tidak musim. Sekarang ini kan tidak musim buah, tapi masih ada buah walaupun satu atau dua, ya. Walaupun satu atau dua. Ini sebentar lagi musim buah, dia berbunga, pasti akan berbunga. Di depan rumah juga demikian. Tapi di depan rumahnya Cik Christine sama Pak Hanjaya, pohonnya besar, sudah berusaha disontek supaya berbuah, tapi tidak berbuah. Daunnya lebat. Kalau besar berarti pohon itu sudah mengakar sangat dalam. Tapi mengapa pertanyaannya tidak berbuah? Tentu ada penyebabnya. Bagi Anda penyuka tanaman, kita juga cari tahu, ya. Di rumahnya Mbak Rizka yang ada di daerah Mijen sana, ya, saya baru tahu kemarin sempat berbuah. Sudah dinanti-nanti buahnya, buah kioji begitu, kok tidak muncul begitu, ya. Kita ketika ada acara sil yang lalu juga rimbun daunnya, gitu. Tapi belum terlihat buahnya. Kita semua tentu sangat tanaman begitu, ya. Tentu ada penyebabnya. Nah, hidup kekristenan kita itu mengiring Tuhan dari sejak lahir procot Kristen. Kita lahir, kita sudah punya haleluya karena papa mama kita Kristen, ya kan? Sampai hari ini kita mengiring Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita?
Buah yang dapat dinikmati oleh orang lain, bukan buah yang dapat dinikmati oleh suami istri kita, buah yang dapat dinikmati oleh sesama kita. Mas, musim banjir kemarin saya mencoba untuk bertindak melakukan supaya ada buah gitu ya. Saya mencoba untuk menerobos rumahnya Pak Sunarto, tapi saya balik. Saya udah bawa bekal ini di pundak saya ini, ada bekal, ada babi kecap, ada ada beberapa gitu ya. Saya mau ke rumahnya Pak Hadi, Pak Purnomo bilang, Pak ya kalau Bapak ke rumah sana, Bapak mau menolong tapi nanti Bapak ditolong. Iya. Saya mencoba dan menerobos rumahnya Pak Danan gitu ya. Di rumahnya Ibu Yanti, aksesnya ke sana yang sulit gitu. Dan saya mencoba nelpon Ko Rudi, nelpon teman-teman, aman Pak Yer. Terus besoknya telepon lagi, aman. Oh, saya udah bisa ke pasar Pak Yer. Berarti nggak saya kirimi gitu ya. Cuma saya belum dapat kabar berita yang ada di daerah Puspawarno. Kemarin Leon, rumahnya Mbah Kong masuk sampai garasi gitu. Wah, masuk garasi berarti alat-alatnya sudah diangkatin begitu Leon. Iya, nggak mau ikut, enggak. Malah adik saya jebur gitu. Nah, ada yang sebagian itu berkat gitu ya, tapi sebagian itu sebuah musibah. Saya mencoba menikmati 2 minggu setelah saya mendapatkan rumah di Cakrawala. 2 minggu saya kebanjiran 2 kali waktu itu, 2012. Apakah kemudian Pak Yan tidak kebanjiran? Kalau hujannya seperti kemarin pasti kebanjiran. Ya, pasti kebanjiran. Ya, depan rumah sudah diamankan, mobil-mobil sudah dibersihkan dan banjir begitu. Saya pasang pompa saya itu dari sore sampai jam 3 pagi. Saat timer HP saya kira-kira jam 2:30, jam 3:06 mungkin akan surut airnya, selesai dalam arti sepinggi lutut gitu ya, sebawah lutut. Saya betul, ternyata pompa masih menyala dan di teras itu sudah habis airnya. Tinggal di rumah tinggal segini. Pompa saya pindah. Saya menikmati pagi itu sampai jam 3:30 atau jam 4 kalau tidak salah. Saya lapar, saya makan Indomie, saya bikin 2 Indomie sama telur 2 juga gitu. Tidak ada orang yang tahu, istri saya nggak tahu. Saya menikmati gitu ya. Saya mencoba untuk menikmati. Nah, Bapak Ibu, kehidupan berbuah itu seperti itu. Bahkan teman-teman RBC yang lalu, di banjir yang lalu ya, kita siapkan beberapa sembako yang tahun lalu kita siapkan begitu, yang terdampak banjir kita kasih begitu. Nah, sebetulnya kalau kita mau menghadirkan kerajaan Allah, buah-buah itu juga harus dapat dirasakan. Mulailah dari mana? Keluarga kita. Sudahkah suami itu menempatkan diri berbuah? Sudahkah kita sebagai istri menempatkan diri sebagai seorang yang berbuah? Atau sebaliknya kita bawel, kita serius dengan suami, dengan anak-anak kita, atau suami menjadi suami-suami yang sebetulnya nggak bisa dinikmati buahnya oleh keluarga kita? Nah, mari kita evaluasi bersama-sama sebelum masuk menuju jalan salib Jumat Agung dan Paskah. Mari kita belajar. Mari belajar untuk apa? Mematikan akar yang dangkal. Dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah engkau berakar dalam Kristus. Hendaklah berakar itu artinya akar kita itu harus menancap dalam pengalaman kita sebagai orang percaya. Akar itu menentukan apakah hidup kita berbuah. Kalau akar itu hanya nempel di permukaan, bisa berbuah, tapi mungkin tidak selebat buah yang kita sedang inginkan seperti pohon yang kita tanam di rumah kita. Yang kedua, mari kita matikan pangkas semua batang yang kosong, walaupun itu ada daunnya yang rimbun. 2-3 tahun yang lalu sebelum mangga di belakang rumah saya itu berbuah tiap musim, bahkan musim belum berbuah, belum musim buah sudah berbuah. Itu daunnya lebat, tapi kosong, batang-batangnya nggak ada buahnya. Saya mencoba untuk pangkas karena selain untuk matahari supaya bisa masuk ke belakang rumah saya, karena di belakang rumah saya kan juga ada tanaman-tanaman, tapi juga ada peliharaan yang kalau musim hujan itu kedinginan juga, namanya ayam gitu ya. Supaya nggak kedinginan maka harus ada matahari masuk. Nah,
dipangkas. Nah, ketika saya pangkas batangnya, itu kemudian mulai berbunga dan menghasilkan buah. Bukankah Yesus pernah mengatakan, Dia adalah pokok anggur, ranting yang tidak ada gunanya, yang tidak ada buahnya, dipotongnya, dipangkas supaya menghasilkan buah. Dalam kehidupan kita juga ada batang-batang yang mungkin gak berguna. Mungkin itu apa yang kita pikirkan, mungkin apa itu yang kita ucapkan. Kadang-kala itu gak berguna, gak membangun. Mari kita belajar untuk pangkas semua, supaya ketika Anda dan saya masuk dalam ibadah Jumat Agung dan Paskah nanti, kita betul-betul mendapatkan hal-hal yang baik. Yang ketiga, mari kita matikan daun yang rimbun. Daun yang rimbun itu bicara tentang euforia yang ada di luar, tidak seperti apa yang ada di dalam. Zaman IT sekarang ini memungkinkan kita itu bisa mengonten apa saja, padahal tidak seperti apa yang kita inginkan. Ya. Kita bisa melihat, memperhatikan banyak teman-teman kita yang seperti itu. Tidak salah kita melakukan itu untuk usaha pekerjaan kita. Pure, kalau real itu sesuai dengan pekerjaan kita, lakukanlah. Karena hari ini RBC juga melakukan itu. Ya. Sekarang ini ada 386 subscriber dari RBC. Ayo yang belum subscriber, tolong di subscriber supaya bertambah gitu. Nah, Bapak Ibu, tapi yang saya lakukan untuk hal-hal rohani. Saya nggak pernah membuat sebuah kontemplasi, sebuah hal yang membuat orang itu tidak seperti yang ada di real kenyataan. Nah, daun yang rimbun itu bicara tentang itu. Daun yang rimbun itu bicara sesuatu yang ada di luar yang tidak seperti yang ada di dalam. Hal yang kelihatan di luar. Kekristenan yang terlihat di luar saja adalah kekristenan yang tidak akan pernah menghasilkan buah. Anda rajin ibadah, Anda rajin pelayanan, Anda bisa berkhotbah, tapi kalau hanya daunnya rimbun, selamanya kita akan seperti pohon ara yang dikutuk oleh Yesus, tidak akan berbuah. Karena mari kita evaluasi bersama-sama. Yesus mengutuk pohon ara tidak iseng. Yesus mengutuk pohon ara tidak kurang pekerjaan, tidak. Tapi ada maksud sebelum dia memanggul salib di Porla Via Dolorosa. Yang kedua, dia menyucikan bait Allah. Mari kita perhatikan bersama-sama. Yesus menyucikan bait Allah. Mari kita baca lebih dahulu Markus 11 ayat 15 sampai dengan ayat yang 18. Ayat ini itu ada di tengah-tengah di mana Yesus mengutuk pohon ara, Yesus menunjukkan bait Allah, dan kemudian Petrus murid-muridnya tahu, oh itu sudah kering pohon aranya. Ayat ini ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Ayat 15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, tadi dia meninjau semua ya, mulailah Bapak Ibu? Ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan dalam teks yang lain, dia membawa cambuk, membawa cemeti. Hebat Yesus, dia membawa cambuk ya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi bait Allah. Melintasi bait Allah. Perhatikan ayat yang ke-17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu.
Mereka ini pejabat-pejabat bait Allah. Dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Pertanyaannya, mengapa Yesus menyucikan bait Allah? Bukankah bait Allah sudah suci, sudah kudus? Mengapa Yesus perlu menyucikan bait Allah? Sementara Jumat Agung dan juga Paskah kita akan lalui bersama-sama. Mengapa? Kalau kita perhatikan dalam konteks zaman itu, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu sudah berdiaspora, tinggal di berbagai macam kota yang jauh dari Yerusalem. Dan alat transportasi tidak secanggih sekarang. Belum ada truk pengangkut ternak, belum ada ekspedisi pengangkut ternak pada waktu itu untuk dibawa ke Yerusalem. Sementara ibadah mereka menganut sebuah cara, setiap bulan atau setiap tahun ada acara Paskah, mereka datang menyembelih ternak mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, supaya nggak repot, maka pejabat-pejabat gereja, imam-imam kepala dan juga ahli-ahli Taurat tadi itu mengizinkan para pedagang untuk berjualan di bait Allah, tapi ada ketentuan yang berlaku gitu ya. Ketentuan yang harus dilakukan, yang harus diikuti oleh para pedagang itu. Paling tidak mereka harus bayar kepada pejabat-pejabat gereja. Dan ketika Yesus masuk ke bait Allah itu, Yesus menyucikannya. Di situ ada penukar uang, ada money changer, kemudian ada orang yang jualan ternak, burung merpati, kambing, domba, lembu, dan semuanya diporak-porandakan, meja dijungkir balikkan. Dia marah karena di situ tempat harusnya dibuat ibadah, rumah doa bagi segala bangsa. Yesus mengatakan, mengapa kamu jadikan sebagai sarang penyamuk? Bapak, ini bukan kejadian yang kebetulan, bukan kejadian yang biasa. Bait Allah itu bicara tentang kehidupan kita. Memang bait Allah bagi orang Yahudi itu adalah pusat kehidupan mereka dari sisi agama, pusat kehidupan. Di tempat itu, di bait Allah itu yang dibangun sekitar 2/3 dari luas Yerusalem. Jadi sangat luas banget, karena ada halaman yang luas tadi, ada sekitar 2/3 dari luas Yerusalem saja. Jadi sangat luas. Maka orang-orang Yahudi itu menganggap bait Allah itu pusat kehidupan, dan sampai hari ini mereka mempertahankan sedemikian rupa bahwa bait Allah itu masih ada, dan di atasnya itu ada Dome of the Rock yang menjadi milik kaum Ismail. Mereka masih mempercaya itu. Makanya ketika Yerusalem direbut oleh kelompok-kelompok orang-orang yang beraliran kelompok Ismail itu, mereka sungguh-sungguh mempertahankan karena mereka mempercayai di situ ada bait Allah. Pusat kehidupan juga bicara tentang pusat sosial. Di situ bertemunya berbagai macam kelompok orang dari suku A dan B dan sebagainya. Tapi di situ ada pusat kehidupan karena politik. Ingat, pada waktu itu agama yang dikuasai pemerintah itu adalah bicara tentang sesuatu yang berkuasa begitu, dan itu bicara tentang politik termasuk ekonomi. Dan ekonomi itu seperti mereka nggak segan-segan untuk apa? Berbisnis di bait Allah. Padahal bait Allah itu diperuntukkan untuk ibadah. Ibadah sudah bergeser. Bait Allah pun sudah bergeser. Yang harusnya digunakan sebagai tempat ibadah, tapi sebagai tempat untuk berbisnis. Bapak Ibu, yang menjadi persoalan bukan bisnisnya. Boleh beribadah, tapi kita juga melakukan dalam tanda petik untuk membantu income kita. Karena di gereja-gereja kota, gereja-gereja besar,
Ya, mereka hasil dari dagang yang entah itu kantin, entah itu food courtnya dan sebagainya, itu untuk membiayai pekerjaan Tuhan. Dan di kota-kota besar seperti di Jakarta, ketika mereka beribadah, mereka pulang itu ke rumah lagi menempuh waktu 1-2 jam, dan itu butuh yang namanya perut diisi, dan gereja harus menyiapkan. Boleh tidak jual seperti itu? It's okay, tidak masalah. Tapi yang menjadi persoalan pada waktu itu adalah cara berdagang mereka. Mereka menjual lebih dari harga pasar. Mengapa? Karena mereka telah bayar dari kepada pejabat-pejabat gereja, pejabat-pejabat bait Allah, imam-imam kepala, kemudian ahli-ahli Taurat. Makanya ketika mereka mengetahui Yesus itu menyucikan bait Allah, mereka dendam, mereka marah dengan Yesus. Karena mereka tidak mendapatkan income bagi mereka. Sebetulnya berdagang dengan cara mereka itu tidak persoalan, tapi cara dagangnya mereka menaikkan lebih tinggi, dan itu akan membuat orang-orang lain dirugikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya, apakah ada sekarang ini gereja yang menganut seperti yang dilakukan oleh bait Allah pada waktu itu sehingga Yesus menyucikan? Mungkin saja ada. Tapi yang saya maksudkan di sini bukan saja bait Allah secara gedung, tapi bait Allah adalah diri kita. Masih adakah dalam tanda petik bisnis hal-hal yang tidak cocok dengan kehendak Allah? Entah itu persoalan, entah itu apa yang kita pikirkan, yang kadang kala sedikit banyak mengotori diri kita, bahkan menjauhkan kita dari hadiratnya. Bapak Ibu, dalam kondisi keadaan seperti itu, mari bersama-sama kita mengevaluasi secara pribadi pelajaran rohani yang kita perlu dapat di sini. Mari kita belajar mengingat pengorbanan Kristus yang rela mati untuk menebus dosa kita. Dan bait Allah adalah diri kita. Mari kita jangan pernah kotori dengan hal-hal yang lain. Mari kita musatkan diri kita untuk membersihkan diri dari segala kemunafikan hidup dan menjaga kekudusan hidup kita, sehingga ketika kita masuk ibadah Jumat Agung dan Paskah nanti, kita juga mendapat sesuatu yang akan berdampak bagi hidup iman kita. Sebagai pribadi, mari kita berusaha untuk memurnikan kehidupan kita, bahwa hidup kita itu adalah rumah doa bagi segala bangsa. Sebagai gereja, mari kita belajar bersama-sama mengintrospeksi. Sebagai pengurus gereja, mari kita mengintrospeksi. Perhatikan kalimat yang saya catat itu. Apakah gereja kita menunjukkan gejala menjadi gereja yang perlahan, namun pasti menjadi gereja yang beralih fungsi, bukan lagi sebagai rumah Tuhan untuk beribadah dan berdoa, namun ada agenda terselubung sehingga menjadikan rumah Tuhan menjadi kotor seperti pasar. Mari kita ingat 2-3 tahun yang lalu, bahkan 4-5 tahun yang lalu di gereja kita. Yang ada di sini semua mayoritas teman-teman dari gereja kita yang lalu. Secara mata kita bisa melihat di situ ada ibadah, tapi di situ ada agenda-agenda terselubung yang orang lain tidak tahu. Kalau orang itu tidak bisa melihat bahwa dia telah mengalami, sudah masuk kelas wahid sebagai orang yang mengetahui hal itu. Kita nggak pernah tahu cara main mereka. Tapi kalau sudah berkutik seperti itu, bisnis, agenda-agenda terselubung, yang terjadi porak-poranda. Karena itu mari bersama-sama
Apakah di antara kita ada agenda-agenda yang memang kita sedang agendakan untuk kemajuan RBC? Mari sharing bersama-sama dengan saya. Saya tidak akan antipati, tapi saya akan akomodasi. Saya akan akomodasi itu untuk mewujudkan bersama-sama. Yang penting nama Tuhan dimuliakan. Yang penting nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, visi yang Tuhan taruh di hati saya di RBC adalah menghadirkan kerajaan Allah dengan value, dengan nilai-nilainya. Saya berharap, saya berdoa dengan profesi yang kita miliki, kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di bisnis kita, di pekerjaan kita, di profesi kita. Network dengan pelayanan di RBC supaya hadir kerajaan Allah lewat kehidupan kita. Nah, mari kita bersama-sama Bapak Ibu belajar menyucikan bait Allah yang dimaksud oleh Yesus itu tidak sekedar apa yang terlihat dan terbaca di sini, tapi memiliki makna yang dalam. Kuduskan hidup kita, pusatkan perhatian kita kepada Allah yang kita sembah, supaya bait Allah hidup tubuh kita ini suci, kudus, dan ketika masuk ibadah Jumat Agung yang akan datang, kita menikmati anugerah Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga dan yang terakhir, Yesus diurapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, perhatikan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang yang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jabatan Yudas Iskariot itu bendahara. Ayat yang ke-7. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal itu, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran rohaninya buat kita. Maria itu mengasihi Yesus yang dibuktikan secara konkret dari pengorbanan, dari sesuatu yang dia miliki, dan pengorbanan itu sangat berharga. Peristiwa Yesus diurapi adalah persiapan Yesus itu dikuburkan. Sementara kita memperhatikan bersama-sama bacaan kita pada pagi dalam Yohanes pasal 12 ayat 1, sebetulnya sampai ayat 12 atau sampai ayat 13, tapi cukup panjang kita baca sampai di ayat yang ke-8 saja tadi. Kita bisa melihat, memperhatikan bagaimana pengorbanan seorang yang bernama Maria menyiapkan hari penguburan Yesus. Maria itu mengasihi Yesus. Maria itu mencintai Yesus karena dia pernah mendapatkan pertolongan. Karena Maria pernah mendapatkan sesuatu yang ajaib dari Yesus. Bahkan
Maria kalau kita bisa sampaikan dalam perenungan kita begitu. Dia itu seorang yang betul-betul memiliki keintiman yang dekat dengan Allah, dengan Yesus, dengan Tuhan, dengan Juru Selamatnya. Bukan saja karena pernah ditolong, tapi memang dia punya antusias untuk mengasihi Yesus dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia mampu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya adalah reward, berkat kemurahan yang memang Tuhan nyatakan kepada kita. Dan kalau itu berkat kemurahan, harusnya sebagai respon kita ada timbal balik yang kita berikan sebagai wujud cinta kita kepada Allah, sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Maria tahu itu, karena itu dia memecahkan minyak narwastu. Minyak narwastu itu harganya 300 dinar. 300 dinar itu dikalkulasikan upah pekerja 1 tahun. Tidak ada orang sampai sekarang pun kalau pakai parfum digelogokin. Ada? Tadi Anda pakai parfum? Ya, kamu pakai parfum ya? Baunya sampai sini ya. Caramu pakai tadi disemprot atau ditumpang ya? Disemprot. Trit begitu. Diirit-irit. Ya, diirit-irit. Saya itu punya parfum. Tatang punya parfum. Seringkali saya mencuri parfumnya Tatang karena parfumnya dia lebih wangi dari punya saya karena lebih mahal. Ya, tapi saya nggak gunakan pecahan dan dituang ke bagian saya, saya enggak. Cukup disemprot. Bapak Ibu begitu? Kau Rudi tadi saya sempat cium bau parfum juga, gitu Mbak di kaos. Ya, pakainya apakah digelonggongin? Tidak. Minyak narwastu itu upah pekerja 300 dinar, itu upah pekerja 1 tahun. Maria berarti itu menyiapkan betul-betul dengan sungguh-sungguh karena cintanya kepada Allah sebelum Yesus itu dikuburkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, minyak wangi yang dicurahkan itu adalah jenis narwastu. Jenis narwastu ini berasal dari tanaman khusus yang ada di sebelah timur India, di Gunung Himalaya. Itu catatan yang saya dapat temukan. Ada yang parfumnya di sini sampai ke Gunung Merapi, dapatnya? Nggak pernah ada kan? Tapi Maria itu menyimpan minyak narwastu itu. Dan kita mengatakan tadi minyak wangi narwastu itu hanya digunakan untuk proses perminyakan pernikahan atau pemakaman. Dan pemakaman atau pernikahan itu bukan orang kebanyakan. Kalau orang sipil seperti kita itu minyaknya biasa. Tapi narwastu itu digunakan untuk pernikahan raja, anak raja. Perminyakan kematian dari raja atau pemimpin mereka. Jadi betul-betul diirit-irit. Tapi Maria itu mencurahkannya, bahkan ada teks yang lain itu dia hancurkan buli-buli tadi itu, disokai ke kepala Yesus. Ya, kita enggak ada bagian-bagian yang memang dari kepala, ada yang di kaki. Kita tidak mempersoalkan itu. Yang penting adalah Maria itu memecahkan buli-buli dan mencurahkannya. Mari perhatikan baik-baik ya. Saya mengamati kualitas kasih Maria itu tidak hanya tersirat dari minyak yang diberikan 300 dinar tadi itu, melainkan juga jumlah yang digunakan. Jumlah minyak itu setengah kati atau litra. Litra itu dalam ukuran Romawi pada waktu itu sekitar 0,3 liter. 0,3 liter. Ya, tadi pagi saya itu beli bensin karena bensin motor Vario saya habis. Tadi malam dipakai Tatang dan waktu saya mau gunakan, nah ini akibatnya untuk mepet dan kecacalan. Kecacalan? Ya seperti ini tadi gitu ya, walaupun pas begitu. Nah, saya bawa botol minyak tropikal yang sudah saya bersihkan itu kan 2 liter. Saya beli 2 liter pakai motor R15. Loh, Pak, ini 2 liter yang saya beli kok nggak sampai full ya Pak? Nah, kok nggak sampai full?
Nah, berarti kalau setengah liternya mungkin itu ada di bagian bawah. Bagian bawah setengah liter. Kalau 1,5 liter yang ada di aqua besar, 1,5 liter itu kan 1 liter itu ada di bagian rotu atas, bagi setengahnya. Nah, 0,3 liter itu cukup banyak. Dan 300 dinar itu cukup banyak. Tapi Maria itu melakukannya. Itu bukti bahwa dia mengasihi Tuhan. Dia mencintai Allah. Dia mencintai Yesus. Itu bicara tentang pengorbanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cara Maria memenyaki Yesus juga mengekspresikan betapa besar kasihnya kepada Yesus. Ia memenyaki kaki Yesus, memecahkannya, dan dia juga menyekannya dengan mahkota yang dimilikinya, yaitu rambutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cinta yang kita terima dari Allah, kasih yang kita terima dari Allah, dari sejak kita lahir, bahkan mungkin nanti sampai menutup mata, sampai hari ini, betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Sekalipun ada persoalan, ada perjuangan, ada hambatan, it's okay, jangan lupakan kasih Tuhan yang lebih besar, yang akan memampukan kehidupan kita menikmati akan karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi yang paling penting di sini adalah mari bersama-sama sebelum masuk prapaskah, masuk Jumat Agung dalam masa prapaskah ini, kita sungguh-sungguh mengintroduksi diri kita, kasih kita kepada Allah, pengorbanan kita kepada Allah. Ya, saya berpikir apakah Anda nanti ketika akses ke sini tidak bisa ditempuh dengan banjir, apakah kita masih libur ibadah? Sekarang it's okay, masih nggak persoalan. Mungkin teman-teman properti kita bisa online di sini dan yang lain bisa di rumah seperti yang lalu yang kita lakukan. Supaya kita bisa beribadah, itu bukti bahwa kita cinta, kasih kita kepada Allah. Dan wujudnya kita dapat lakukan dengan seluruh aspek kehidupan kita, rumah tangga, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan itu bentuk ekspresi kasih kita kepada Allah. Lakukan itu bukan untuk istri, untuk suami yang adalah manusia, untuk anak-anak kita yang adalah manusia. Semata-mata apa yang kita kerjakan sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak, sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, yang kita kerjakan, yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Persoalan yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita, kita itu sudah mendapatkan cuma cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi sulit sekali untuk kita memahami dan bagaimana mengekspresikan cinta kasih kita kepada Tuhan. Jalan menuju salib adalah pemahaman yang akan menolong kita untuk kita terus berbuah dalam hidup kita. Jalan menuju salib adalah waktunya kita introspeksi secara pribadi, di mana bait Allah adalah tubuh kita yang perlu kita kuduskan, kita perlu murnikan, dan fokus kita masuk dalam ibadah Jumat Agung dalam masa prapaskah ini, kita introspeksi semua hal tentang hidup pengiringan kita kepada Allah. Dan yang ketiga dan yang terakhir, jalan menuju salib itu bicara tentang kualitas kasih Allah kepada kita. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan sama-sama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
langkahku, kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaranmu. Saya undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaranku, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti hidupku menggenapi. Semangat naikkan pujian ini. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti hidupku menggenapi firman-Mu. Naikkan pujian ini bersama-sama. Sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, naikkan pujian ini Bapak Ibu, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau dan saya hari ini ketika hidup dalam anugerah dan karunia Tuhan, sudah sepatutnya dan selayaknya hidup dan keyakinan yang kita miliki memancarkan kasih Kristus dan berbuah lebat. Tidak hanya berakar, tidak hanya memunculkan daun yang rimbun. Kekristenan kita harus berbuah. Hidup kita harus berbuah. Buah yang manis yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Mari kita belajar fokus perhatian kita kepada ibadah, kepada hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah sebelum masuk Jumat Agung dan Paskah, memiliki makna yang dalam bagi hidup kita. Dia juga mengajar kepada kita arti mengasihi secara total. Maria totalitas dia mengasihi Allah. Dia gak peduli dengan uang yang dia miliki, tapi dia memilih menyimpan begitu rupa sampai terkumpul 300 dinar, dan dia belikan minyak narwastu yang mahal untuk prepare persiapan penguburan Yesus. Kasih Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita ingat kasih Tuhan dalam jalan kehidupan kita sampai dengan hari ini. Pertolongannya selalu ajaib dinyatakan dalam kehidupan kita. Renungkan baik-baik, alami kasih Tuhan
supaya kehidupan kita juga mengalami kasih yang betul-betul terekspresi dari pengalaman hidup iman kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, ada mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Ku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, bukti kebesaran-Mu. Yes, haleluya. Kami rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Mari terus bakar hidup kami dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami tetap menyala-nyala. Cinta kami kepada Engkau tidak pernah redup, tidak akan pernah padam, tapi akan terus menyala-nyala, sehingga pengalaman hidup kami Engkau bawa kepada progres pengalaman yang baru demi pengalaman yang baru. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini untuk kami. Tuhan, tolong kami semua, untuk Engkau Roh Kudus memampukan kami supaya kami dapat menerjemahkan secara pribadi lewat kuasa Roh Kudus di hidup kami, di pikiran kami, dari perkataan firman Tuhan yang kami bagikan pada pagi ini. Bapak, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada pagi ini Tuhan. Mari Engkau menolong, mari Engkau memberkati kami semua. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih terdampak banjir Tuhan, tergenang akses mereka, bahkan rumah mereka. Tuhan, kami berdoa biarlah kasih Tuhan tetap menaungi dan menghibur mereka. Kami doakan supaya tetap mereka dapat mendapatkan support kekuatan kesehatan yang datang dari Tuhan. Kami berdoa untuk keponakan dari Pak Bambang Sukri yang dirawat di Rumah Sakit Panti Wilasa berkenaan dengan kondisi rumah orang tuanya yang juga terdampak banjir yang ada di Muktiharjo. Tuhan, Engkau menjamah anak ini Tuhan. Engkau menjamah dengan kuasa Tuhan, menjamah dengan anugerah dan kesembuhan yang datang dari Allah Bapa. Dalam Kristus Yesus menaungi, menyembuhkan, memberkati anak ini. Bahkan kami memohon anugerah Tuhan di cuaca yang ekstrim hari-hari ini yang harus kami hadapi. Kami berdoa biarlah tubuh kami tetap sehat, tetap fit Tuhan, sehingga kami pun dapat mengerjakan seluruh aktivitas kami. Kami punya tanggung jawab sebagai karyawan-karyawati. Kami punya tanggung jawab sebagai seorang pembisnis, pengusaha. Tuhan menolong kami, memberkati bahkan seluruh anak-anak kami yang kuliah, anak-anak kami yang sekolah. Biarlah juga ada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mereka tetap sehat sehingga mereka dapat menempuh studinya dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus untuk persiapan dari panitia Jumat Agung dan Paskah, tim Propetik yang mulai akan berlatih pada siang hari ini. Tuhan sertai mereka, Tuhan berkati mereka, berikan kekompakan kepada mereka. Bahkan kami doakan Tuhan Yesus,
Pasca Jumat Agung pada tahun ini akan menuai hasil yang menyenangkan, dan semuanya kami kembalikan sebagai bentuk wujud ucapan syukur kami kepada Engkau Allah yang empunya kehidupan kami. Dan berdoa, biarlah semangat kasih Tuhan itu terus menyala-nyala sampai Tuhan terus menggenapi dalam hidup rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami. Berkati Tuhan, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati pergumulan-pergumulan yang harus kami hadapi, yang Tuhan izinkan kami hadapi. Biarlah kami boleh menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Kami berseru, kami berdoa, kami berharap kasih Tuhan terus dapat kami rasakan dan kami nikmati dalam perjalanan kehidupan kami. Kami terus bawa dalam doa untuk pembangunan gedung gereja RBC Tuhan. Kami berdoa kasih Tuhan dilimpahkan, pertolongan Tuhan dilimpahkan. Tuhan, Engkau menaungi, Engkau memberkati kami semua, panitia yang terus berambil bagian dalam bekerja, melayani Tuhan, menyiapkan sesuatunya, termasuk pendanaan dari Pemprov yang nanti akan menguncur. Kami doakan, biarlah Tuhan yang akan menolong kami, sehingga kami pun dapat mengaturnya dengan baik, sehingga waktunya tiba nanti pun kami dapat gunakan tempat itu untuk beribadah bersama-sama. Bapa menolong kami, Tuhan menolong kami. Biarlah keterlibatan kami dalam seluruh pekerjaan Tuhan di RBC akan Tuhan kerjakan segala sesuatu yang ada pada kami. Kami mau Tuhan, Engkau mengerjakan sesuatu yang ajaib lewat pekerjaan Tuhan di RBC. Saat kami memberi diri, memberi waktu kami, tenaga kami, pemikiran kami, Engkau tidak pernah berhutang. Engkau yang akan sambut dengan berkat-berkat yang akan berbuah-buah dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam semua aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Biarlah anugerah Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kami semua. Sekarang kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini menuju ke rumah masing-masing. Biarlah berkat surgawi menaungi kami semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah hatimu kepada Allah Bapa kita di surga, dan pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, berkat yang datang dari Kristus Yesus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan damai sejahtera dan sukacitanya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita dan damai sejahtera dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Apa yang engkau kerjakan selalu berhasil, beruntung, dan diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi alun menghasilkan buah, demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Dalam berkat nama Tuhan saya berdoa mengucap syukur. Haleluya, katakan sama-sama. Amin.